Ustaz. Tafadhol Ustazah. Toib, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke, Toib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kajian online yang diadakan oleh Majelis Taklim Ar-Rasyid. Sebelumnya Anda berterima kasih banyak kepada Majelis Taklim Ar-Rasyid yang sudah memberikan Anda kesempatan untuk belajar bersama teman-teman semua. Yang insya Allah kedepannya Majelis Taklim Ar-Rasyid menjadi komunitas kajian online yang besar dan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, salam kenal dengan Ana Maryam Putri Gading Adonara, biasa dipanggil Kak Maryam atau Kak Gading bisa. Dan Ana sekarang mahasiswi aktif di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tepatnya di jurusan Fakultas Usuluddin, teman-teman. Oke. Baik teman-teman sekalian, langsung saja masuk ke dalam materi kita pada sore hari ini. Kalau di Mesir itu sekarang masih sore teman-teman, tapi kalau di Indonesia kayaknya sudah malam ya, sudah malam. Oke. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan kita, teman-teman. Ketika hati masih ingin menggenggam. Nah, teman-teman sekalian, fatahullah alaikum jami'an. Ketika hati masih ingin menggenggam, ketika takdir berkata lain. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha penguasa atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat ke-2. Saat dimana teman-teman, saat dimana harapan kita, impian kita harus kita lepas. Saat dimana sesuatu yang kita harapkan harus kita relakan. Saat dimana takdir yang tidak sesuai dan tidak memihak kepada kehidupan kita, bukan berarti dunia ini telah selesai. Bukan berarti semua ini telah usai. Bukan berarti segala perjuangan kita ini sia-sia. Dan bukan berarti artinya Allah gak mengabulkan doa para hambanya. Bukan seperti itu teman-teman sekalian. Entah itu harapan, entah itu manusia, entah itu impian atau kenangan yang masih terbenak dalam lubuk hati kita dan membuat kita ini sulit untuk mengikhlaskannya. Takdir yang tak sesuai dengan harapan bukan berarti Allah ingin menyakiti hati para hambanya, melainkan Allah itu tahu bahwasannya hambaku yang satu ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke, gini teman-teman sekalian. Sedikit cerita teman-teman. Jadi sebenarnya ini itu sangat istimewa untuk Maryam.
tema kali ini, ketika hati masih ingin menggenggam. Ini tema yang based on my true story, yang dimana sangat relate dengan kehidupan Maryam sebelum Maryam pergi ke Mesir. Singkat cerita teman-teman, Maryam ini lulusan pondok modern, yang dimana setelah menjadi alumni itu harus pengabdian, yang dimana saat pengabdian pun tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Maryam. Tapi kehendak Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ Maryam harus merintis pondok putri, yang dimana kemarin Maryam itu pengabdian di pondok pesantren Rafah, yang punya itu Kiai Haji Muhammad Nasir Zain Fatahullah alaihi. Nah, beliau itu punya pondok yang dimana harus yang banatnya ini, yang putrinya ini belum. Jadi Maryam harus merintis pondok itu. Nah, itu di luar ekspektasi, di luar harapan Maryam. Tapi apa? Allah menjanjikan hambanya ini pasti mendapatkan yang lebih baik. Jadi Maryam jalanin aja dulu. Ternyata apa? Ternyata Allah memberikan di situ pengalaman yang luar biasa, relasi-relasi Maryam yang luar biasa di situ. Alhamdulillah. Setelah itu, karena setelah lulus pondok, Maryam punya niat yaitu tolabul ilmi ke Mesir untuk melanjutkan studi S1-nya di Mesir. Nah, qadarullah teman-teman semua, Mesir itu menjadi cinta pertama Maryam. Nah, cinta pertama ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkannya. Gimana tuh? Nah, setelah pengabdian selesai teman-teman, setelah pengabdian selesai, itu Maryam langsung siap-siap mempersiapkan diri untuk ujian tes di Kemenak. Karena Mesir itu kan banyak ya jalurnya teman-teman. Nah, Maryam mendapatkan jalur yang Kemenak ini. Nah, sudah usaha, sekian banyak ikhtiar yang sudah diikhtiarkan untuk mendapatkan cinta pertama ini, dan sekian biaya yang dikeluarkan teman-teman. Tapi qadarullah apa? Allah belum memberikan izin untuk Maryam menapakkan kaki di negeri Kinanah. Tapi teman-teman, di situ gimana ya rasanya itu? Rasanya ditolak cinta pertama, dan itu baru pertama kali Maryam merasakan seperti itu. Rasanya ya Allah itu hancur sehancur-hancurnya, nangis sejerit-jeritnya, gak mau makan, galau terus. Pokoknya di situ saat pengumuman keluar, dicari ternyata nama Maryam ini nggak ada. Itu sangat-sangat apa ya teman-teman, rasanya tuh hati itu pecah lebur yang nggak bisa disatukan lagi. Dan Mesir itu udah menjadi opsi satu-satunya. Maryam nggak punya opsi yang lain. Jadi udah pokoknya Mesir ini tujuannya. Kalau nggak Mesir ya berarti nggak kuliah gitu teman-teman. Dan setelah itu tahu teman-teman, setelah Maryam menangis sejerit-jeritnya itu, Maryam langsung karena di situ alhamdulillah didampingi kedua orang tua ya, didampingi bunda dan buya yang selalu menguatkan Maryam di situ. Setelah itu Maryam langsung disuruh sholat duha dulu, karena itu sekitar jam 9 pengumumannya, sekitar jam 8-9. Sholat duha dulu biar tenang hatinya. Setelah itu langsung sholat duha, ambil wudhu, sholat duha, yang dimana sholat duha aja tuh kayaknya nggak fokus teman-teman. Gak fokus karena apa? Karena ya itu ditolak cinta pertama, masih dalam keadaan nangis, masih dalam keadaan hancur. Tapi di situ Maryam berusaha untuk cobalah sholat, semoga dapat hidayah, dapat ketenangan. Masya Allah teman-teman semua, memang benar. La tahzan innallaha ma'ana. Qadarullah teman-teman semua, setelah Maryam sholat itu, Maryam terfikirkan di situ. Lewat di benak Maryam. Jadi waktu Maryam di Rafah, guru Maryam itu Sadah Ebirah Hasanatina.
barakallahu fiha. Beliau yang sekarang berdakwah di mana-mana, mempunyai ada safari dakwah juga dan aktif dakwah di TV One. Beliau pernah menyampaikan kepada Maryam seperti ini, teman-teman. Banyak hamba Allah yang pintar dan pandai bersyukur. Tapi hanya segelintir hambaku yang mempunyai sifat syakur. Nah, perbedaan syukur dan syakur itu apa, Kak? Perbedaan syakur dan syukur itu saat dimana kita diberikan nikmat, kita diberikan kesenangan oleh Allah, maka kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hari ini bisa makan ayam, hari ini senang banget ketemu ini. Nah, tapi hanya segelintir orang yang mempunyai sifat syakur. Syakur itu berarti sebaliknya, teman-teman. Syakur itu di mana saat Allah memberikan kita cobaan, saat kita diberi ujian, tapi hati kita tetap lapang, tapi hati kita tetap bersyukur. Malah nih kita jadi hamba yang pas dikasih ujian, kita malah tetap mendekat ke Allah. Kita berdoa, ya Allah, tolong selesaikan ujianku, tolong selesaikan cobaanku, kuatkanlah aku. Di situ Maryam langsung teringat pesan Ustazah Ebira. Jadi Maryam langsung, wah, kayaknya seru juga nih jadi hamba yang langka. Nah, yang langka tuh gimana? Yang syakur. Yang saat dia diberi ujian, maka ia tetap bersyukur. Di situ Maryam berserah diri kepada Allah, ya Allah, terserah ya Allah, pokoknya atur aja gimana. Aku udah sakit banget ini hatinya. Udah sakit banget ini, udah gak tahu gimana lagi ditolak cinta pertama. Pokoknya tawakal, semoga diberikan yang terbaik. Seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman tahu setelah Maryam doa itu, tiba-tiba terharu sekali, teman-teman. Jadi saat itu, di saat tahun kemarin, Maryam itu lagi senang-senangnya dengar kajian Ustazah Syarifah Halimah Al-Idrus, barakallahu fiha. Karena apa? Karena beliau penyampaiannya itu yang sangat Masya Allah ya, yang yang bisa tersampaikan ke semua kalangan, dari yang muda sampai yang sepuh, itu beliau bisa menyampaikannya dengan baik. Maka dari itu, ya Allah, Masya Allah Ustazah Halimah, semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau selalu, amin amin ya rabbal alamin. Lagi ngefans berat nih Maryam sama Ustazah Halimah nih, ternyata muncul ada notif kajian online live. Biasanya ustazahnya itu live kalau kajian online. Ternyata apa, teman-teman? Di situ beliau sedang membawakan kajian online-nya dengan tema yang sangat relate dengan apa yang Maryam rasakan saat itu. Apa itu? Beliau membawakan dengan tema berdamai dengan takdir. Masya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di situ Maryam langsung, ya Allah, ternyata benar ya, Allah itu nggak ninggalin hambanya begitu saja. Hambanya lagi terpuruk, hambanya lagi sedih, lagi ditinggalin cinta pertamanya, Allah lagi ngasih ujian seperti itu, tapi Allah nggak ninggalin, teman-teman. Di situ Allah nenangin Maryam lewat perantara live-nya Ustazah Halimah, yang dimana temanya berdamai dengan takdir. Masya Allah, teman-teman semua. Di situ Maryam langsung, ya Allah, ternyata benar ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ternyata benar ya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Nah, teman-teman,
Setelah itu Maryam lagi bengkak matanya nih, tiduran di atas sajadah, kan paling enaknya ya, biar tenang. Maryam sambil dengerin kajian ustadzahnya. Akhirnya tenang sendiri tuh, akhirnya tidur habis itu. Ya kan, kalau habis nangis nih, nangis terus tenang, tidur. Tidur dalam ketenangan. Setelah itu bangun, Maryam baru merasakan, ya Allah, ternyata bener ya. Ini tenang banget loh. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini yang Allah janjikan. Tenangnya seorang hamba, langsung Allah yang turunin. Langsung Allah nih yang kasih. Ini hambaku, aku kasih kamu ujian, tapi tenang aja, aku kasih kamu ketenangan juga. Gitu teman-teman sekalian. Setelah itu teman-teman, karena belum Apaan, ikhlas ya. suaranya kurang jelas. Oh iya. Ini sudah jelas? Kecil, masih kecil suaranya, nggak kedengeran. Ini sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Maaf ya teman-teman sekalian. Kadang sinyalnya, oke. Soalnya kadang sinyalnya Mesir nih Di akunya kali ya, kan. suaranya masih kurang kedengeran. Oh iya. Oke. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, karena emang belum ikhlas nih ya, karena Maria masih kayak, aduh, gimana nih, nggak bisa deh kayaknya. Emang ini cinta pertama nih emang harus didapetin gitu. Tapi qadarullah teman-teman, dari pesan Bunda dan Buya, ayo kamu cari kuliah aja di tempat yang lain. Dan di situ keadaannya sudah tutup semuanya, maupun universitas yang negeri atau swasta itu sudah tutup semuanya. Tapi di situ alhamdulillah dapat informasi ada satu universitas yang masih buka, Universitas Quran, yaitu di PT IKI, Universitas PT IKI Jakarta. Daerahnya mana Kak? Daerah Lebak Bulus. Nah, di situ teman-teman semua tidak pernah terdengar, tidak pernah terbenak, dan tidak pernah terlihat. Universitas itu tidak pernah Maryam kepoin juga, nggak pernah. Tapi di situ Allah memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Akhirnya Maryam ikut ujiannya, Maryam ikut asramanya, Maryam ikutnya, akhirnya lulus. Setelah lulus ternyata Maryam tahu kalau di situ Allah jadikan Maryam ikan besar di kolam yang kecil. Maksudnya apa Kak? Alhamdulillah teman-teman semua, di situ Maryam mendapatkan banyak amanah. Allah berikan di situ. Nih ya, kamu obatin deh sakit hati kamu. Kamu suka di mana? Karena Maryam ini orangnya suka berorganisasi, teman-teman. Allah kasih amanah menjadi ketua organisasi. Allah kasih amanah menjadi ketua angkatan. Allah kasih amanah untuk meliput acara-acara besar, acara rektor liput, alhamdulillah, dan mendapatkan relasi-relasi yang sangat luar biasa, kiai-kiai besar. Di situ Maryam belajar teman-teman, ternyata nikmat Allah ini ya Allah, Engkau obati sesuai, lebih malah Allah obati sakit hati Maryam lebih dari itu, lebih dari apa yang Maryam harapkan. Masya Allah tabarakallah teman-teman semua. Itu sangat perjalanan yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun Maryam selalu menyampaikan itu kalau misalkan lagi disuruh cerita ke teman-teman, atau Maryam disuruh kasih ini dong Kak, coba ngomong di sini gitu, cerita perjalanannya. Maryam selalu cerita ini karena apa? Karena ini mungkin bisa menjadi tolak ukur kita, tolak ukur teman-teman semua, bahwasannya percaya aja teman-teman, skenario Allah itu ternyata lebih baik, skenario Allah itu ternyata lebih indah dari apa yang kita harapkan, dari apa yang telah kita buat gitu teman-teman sekalian. Masya Allah tabarakallah teman-teman. Setelah itu
selesai dari itu teman-teman. Ternyata qadarullah, Allah berikan cinta pertama itu di tahun kemarin. Jadi setelah Maryam udah betah di PTI gini, ternyata Allah kasih, nih kamu coba deh, kamu coba ke Mesir lagi. Dan Masya Allah, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan, seluruh kemudahan dan kelancaran untuk pergi ke Mesir. Sampai akhirnya Allah izinkan Maryam untuk menapakkan kaki di negeri Kinanah ini, di negeri para anbiya ini. Alhamdulillah. Doanya teman-teman, semoga Maryam bisa istiqomah di sini, semoga Maryam bisa pulang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu teman-teman, kenapa sih hati kita ini masih ingin menggenggam? Kenapa sih sulit untuk merelakannya? Yang pertama teman-teman, ada faktor-faktor yang menjadikan kita ini susah untuk merelakan dan ingin masih menggenggam. Yang pertama, karena kita terlalu percaya bahwasanya apa yang menjadi harapan kita, apa yang kita impikan akan selalu menjadi milik kita. Paham ya? Terus yang kedua, karena kita nih lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya milik Allah. Terus yang ketiga, karena kita belum membiasakan diri untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Pandai bersyukurnya dalam segi apa nih Kak? Pandai bersyukur dalam menerima dan ridho kepada takdirnya, maupun itu takdir yang kita impikan atau takdir yang kita tidak impikan. Perlu digarisbawahi teman-teman semua, bahwasannya melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan atau mengalah itu bukan berarti kalah, melainkan itu adalah tanda tunduk kita kepada Sang Maha Kuasa. Kadang nih kita ini mengira bahwasannya melepas, mengalah itu berarti artinya kita kalah. Berarti kita nih sia-sia semuanya. Enggak, teman-teman. Melepaskan dengan ikhlas itu adalah kemenangan atas hawa nafsu. Dan yakinlah teman-teman semua, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena apa? Karena teman-teman semua, ar-ridho bil qada'i yurithus sur. Ridho terhadap ketetapan Allah maka akan menciptakan kebahagiaan di kehidupan kita. Ar-ridho bil qada'i yurithus sur. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ridho nih, kalau kita jadi hambanya yang ridho, kita jadi hambanya yang pandai bersyukur, kita sendiri yang dapat menciptakan kebahagiaan itu. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bisa menerima di setiap dan meridhoi di setiap takdir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman semua, fatahallahu alaikum jami'an, sering-seringlah berdoa, sering-seringlah memanjatkan doa setiap setelah sholat. Apapun itu, jika kita mempunyai hajat dan kita mempunyai sesuatu yang harus kita ikhtiarkan, banyak-banyak berdoa. Doanya ini teman-teman, bisa ditulis nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina u'tu syakaru wa idza btulu sabaru wa idza muni'u radu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jika kita diberi maka kita bersyukur. Wa idza btulu sabaru. Ketika kita diuji maka kita bersabar. Wa idza muni'u radu. Dan jika kita tidak diberi maka kita tetap meridhoinya. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya kita punya hajat, punya apapun itu yang diharapkan, coba berdoa ini. Doanya bisa diamalkan setiap setelah sholat, atau lagi sholat tahajud, atau lagi sholat duha. Tuh bisa.
atau 5 waktu sholat. Setelah 5 waktu sholat bisa langsung setelah sholat, setelah membaca dan melangitkan doa-doa kita, jangan lupa untuk membaca ini agar kita bisa menjadi hambanya yang tetap meridhoi apapun itu keputusan dari Allah. Ada kutipan teman-teman, kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah seorang ulama besar Islam yang bergerak di bidang tafsir, bidang akidah, dan juga bidang fikih. Dan beliau bergerak juga di bidang pendidikan kolbu. Beliau mengatakan bahwasannya ketika Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, itu bukan untuk menyakitimu, tapi karena Ia tahu bahwasannya kamu pantas mendapatkan apa yang lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Jadi gini teman-teman semua, ada perumpamaan yang dimana saat kita terlalu menggenggam erat, saat kita terlalu berharap, sangat-sangat berharap, itu perumpamaannya seperti kita sedang memegang bunga mawar. Maksudnya gimana Kak? Bunga mawar indah, betul. Bunga mawar nih indah banget. Warnanya merah, cantik. Kalau dilihat tuh indah, ya enggak? Sama seperti harapan kita. Emang kita pernah berharap yang jelek-jelek? Enggak pernah. Pasti kita selalu berharap dan mengimpikan sesuatu yang indah. Betul? Tapi kita lupa teman-teman, bahwasannya bunga mawar itu mempunyai batang yang berduri. Yang kalau kita genggam terus, kalau kita menggenggamnya terlalu erat, maka akan melukai diri kita sendiri. Betul? Sama seperti hati. Hati ini kalau terus berharap, hati ini kalau terus berharap dan terus mengimpikan sesuatu dan menggenggamnya terlalu erat, maka apa? Maka akan melukai diri kita sendiri, maka akan melukai hati kita sendiri. Allah tidak menciptakan luka untuk disesali terus-menerus, teman-teman. Luka adalah pengingat, ya. Luka adalah pengingat, bukan tempat tinggal selamanya. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari bersama kita belajar untuk melepaskan. Mari bersama kita belajar untuk merelakan apa yang sudah tidak menjadi takdir kita. Dan percaya bahwasannya skenario Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya skenario, sebaik-baiknya sutradara di muka bumi alam semesta ini cuman Allah. Udah percaya aja. Kalau misalkan emang itu bukan takdir kita, insya Allah Allah sudah menyiapkannya dengan baik. Insya Allah. Seperti gini teman-teman, tidak semua yang menurut kita baik maka itu akan baik untuk kita. Tidak semua yang menurut kita buruk maka akan buruk untuk kita. Kama qala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah mengatakan, boleh jadi nih apa yang kamu benci padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga apa yang menurut kamu baik maka itu buruk bagimu. Allah
Allah Maha mengetahui dari segalanya, teman-teman. Maka dari itu teman-teman semua, sudah paling benar nih kita kalau udah tawakal, ya udah tawakal aja, udah nggak usah berharap lebih lagi. Allah itu pasti akan kasih, Allah pasti akan memberikan takdir yang lebih baik lagi. Percaya, kuncinya apa teman-teman? Percaya. Tapi susah Kak, susah banget. Iya memang susah, memang sulit, tapi harus dicoba, tapi harus dipaksakan. Dari paksaan maka akan terbiasa. Kenapa teman? Jadi gini teman-teman, definisi ikhlas adalah ketika Allah menjadi satu-satunya alasan kenapa kita terus bertahan dan berbuat baik. Kalau misalkan masih karena yang lain, berarti itu bukan ikhlas namanya. Tapi kalau ketika sudah Allah nih, kalau udah aku ikhlas karena Allah, ya udah nggak apa-apa ya, yang ini biarin pergi, kita jalan yang ini. Kalau sudah seperti itu, nah itu sudah di tingkat namanya ikhlas. Ketika Allah sudah menjadi satu-satunya alasan kenapa kita tetap bertahan untuk berbuat baik. Ingat teman-teman sekalian, jika sesuatu itu benar-benar milikmu, maka Allah akan dekatkan. Jika tidak, maka Allah akan jauhkan agar kamu tak terus terluka. Gitu ya teman-teman semua. Insya Allah kita bisa menjadi hamba-hambanya yang diridhoinya. Semua kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bisa menerima apapun itu, walaupun itu bukan takdir kita, bukan harapan kita. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik. Jika memang itu yang terbaik bagi kita, maka Allah akan dekatkan teman-teman. Tapi kalau misalkan memang bukan takdir kita, maka Allah akan gantikannya dengan baik. Gini teman-teman semua, pokoknya percaya aja. Kalau misalkan memang ini bukan, aku udah usahain semaksimal mungkin, aku udah ikhtiarkan semaksimal mungkin, tapi kenapa sesuatu ini masih belum jadi milik aku gitu. Percaya teman-teman, Allah itu akan kasih, tapi bukan waktunya, bukan di saat itu juga. Allah akan kasih di waktu yang tepat. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini teman-teman, terakhir ada kutipan, yaitu man radiya falahu ridho wa man sakhito falahu sukhtu. Barang siapa ridho terhadap takdirnya, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, wa man kana sakhito, barang siapa yang murka, maka ia akan